Bab 056. Tidak ada kegentaraan dari seorang Theo, dia menyeringai dan menekan gas lebih kencang. Menyelip sana-sini dan membawa mereka ke jalanan yang sudah teman-temannya tunggu. Dia gesit menghindari beberapa anak-anak Dark Wolf yang hendak membuatnya oleng dengan menendang badan motornya. Begitu tiba di jalanan sepi, dengan kanan-kiri ke area persawahan, Theo berhenti. Dia tersenyum dan membuka helm kala anak Dark Wolf ikut berhenti semua di depannya. Satu persatu mereka turun. "Woi turun lo an !" Y, teriak mereka emosi. Theo membuka helmnya santai dan menyugar rambutnya. Dia kemudian menaruh helm di atas tangki. 100. Gue mau bilang satu hal, ucapnya menyingsikan lengan jaket. Kalian bukan lawan sepadan, Theo meludah. Kuat juga nyali lo. Sendiri tapi belagu. Kita habisin dia, ujar salah satu anak Dark Wolf. Tampaknya dari mereka tidak ada keberadaan sang ketua. Kepung. Di saat itu juga terdengar perintah keras. Anak-anak Axio Zages keluar dari persembunyiannya, mengepung mereka dari segala sisi membuat anak-anak Dark Work saling merapat dengan khawatir. "Anjir, kita dikepung," ucap salah satu dari mereka panik. Mereka hanya 10 orang sedang anak Axio berjumlah 30 orang. Gaza menaju ke depan, Denol mundur bergabung dengan yang lain. "Pembalasan harus lebih dari yang kalian lakukan pada anggota kami." Tatapannya menatap penuh dendam pada semua anggota DW. Gaza tersenyum smirk. Tangannya memberi instruksi dengan kata lantang, "Serang." Bagai semut yang melihat gula, mereka maju dan menyerang anak-anak Dark Wolf dengan brutal. Lawan mereka bahkan tidak dapat lari karena dikepung. Gaza memberikan bogeman mentah pada salah satu anak Dark Wolf. Melakukan tangkisan kala diserang balik dengan mudah. Kakinya menendang kuat perut lawannya hingga terkapar, kemudian Gaza menarik kerahnya dan kembali melayangkan bogeman berulang kali. Di tempat yang sama dengan Din terima. Dia menyeringai senang kala lawannya begitu lemah dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Begitu puas dia menatap sekitar, anak Axio Zages mampu melawan 10 dari mereka. Posisinya 3-1, 3 anak Axio Zages fokus pada satu anggota Dark Wolf. Kemudian Gaza berlari cepat kala melihat anak Dark Wolf mengeluarkan pisau dan hendak menusuk Galan. Gaza menggeram. Dalam satu tendangan, dia berhasil membuat pisau itu jatuh. "Bangsat!" teriaknya. Memberikan bogeman hingga lawannya tersungkur. Tidak puas, seperti tari Gaza meninju ulu hati lawannya berulang kali hingga batuk berdarah. Malam itu, kemenangan jelas di pihak Axio Zages. Anak-anak Dark Wolf terkapar semua dengan kondisi babak belur. Senyum kemenangan tercetak di wajah mereka. Gaza menarik salah satu kera anggota Dark Work. "Bilang ketua kalian, sekali berani buat Axio Zages murka, ini balasannya. Jangan sok-sokan kalau kalian lemah." Dia menghempaskan tubuhnya lawannya dan menatap sekitar. Ada yang pingsan, ada yang terbatuk memegang perut, dan ada yang masih berusaha bangkit namun salah anak Axio Zages memberikan tendangan hingga terjatuh kembali. "Balik!" titah Gaza. Mereka mengangguk dan berbalik badan. Beranjak ke motor masing-masing dan beramai-ramai meninggalkan area tersebut. Di satu persimpangan mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Gaza memacu roda besinya menuju apartemen. Begitu tiba di Basemam dia melangkah panjang menuju lift, tidak sabar memasuki apartemen. Begitu masuk ke apartemennya, dia mendorong pintu lalu pandangannya jatuh pada Sanum yang bergulung dalam selimut dan terlelap nyenyak. 101.
Gaza mendekat dan duduk di sisi ranjang, tangannya terulur mengusap lembut rambut panjang Sanum. Matanya memperhatikan wajah damai yang terlelap dalam tidur itu. Dia mencondongkan wajahnya dan mencium kening Sanum, lalu mengecup kedua pipi itu dan menggigitnya gemas. Sanum melenguh. Buru-buru Gaza menyudahi aktivitasnya dan terkekeh. Dia usap pipi itu lembut. Sedikit merah karena ulahnya. Dia rapikan selimut yang Sanum pakai sebelum beranjak ke kamar mandi untuk bersih-bersih sebelum tidur. Mas Gaza. Semalam pulang jam berapa? 1:30 Cil. Gaza menggigit kuenya seraya menatap Sanum yang menikmati nasi goreng. Cewek itu mengangguk. Mas. Ya. Kita kan bentar lagi lulus. Sanum kuliah gak? Gaza mengernyit. Kuliah. Memangnya kenapa? Sanum menggeleng. Mas kuliah di mana? Apa nanti Mas bakal ke luar negeri? Tanyanya, sorotnya tersirat kekhawatiran. Mas anak papa sakaya satu-satunya. Terus kenapa? Di drakor tuh anak semata wayang yang akan jadi penerus perusahaan pasti kuliah di luar negeri. Gaza menarik senyum kecil, jadi kamu takut LDR, Sanum mengangguk mantap. Sanum percaya kok sama Mas Gaza, tapi gak mau kalau LDR. Gaza mengenggam tangan Sanum di atas meja. Sekalipun aku harus ke luar negeri, aku akan bawa kamu. Kita kuliah di tempat yang sama. Sanum gak bisa bahasa Inggris Mas. Bisa lulus gitu. Aku yang ajarin. Tapi Sanum gak punya uang buat kuliah di luar. Gampang, gue kan kaya. Mas yang bayarin. Mau bayar sendiri. Sanum menggeleng dengan cengirannya. Alhamdulillah makasih ya Mas. Cek jangan aneh-aneh. Aku suami kamu. Jangankan biayain kuliah, biayain anak-anak kita nanti aku siap. Pipi Sanum memerah akan pembicaraan Gaza. Apaan sih Mas, ujarnya malu. Dia menunduk menatap nasi gorengnya. Gemas akan salah tingkah Sanum, Gaza mengusap lembut pipi yang memerah itu. Aku suka, ujarnya dengan nada berat. 102. Suka Sanum. Sanum mendongak dengan senyuman kecil. Pipi kamu. Kenapa dengan pipi Sanum Mas? Merona. Sontak Sanum menyentuh pipinya yang disentuh Gaza. Kalau sama Sanumnya suka gak? Gak. Senyumnya pudar berganti ekspresi protes. Loh Mas bilang iya kemarin itu, bibirnya mencebik. Aku bukan suka lagi, tapi udah di level sayang. Blus. Pipinya merona lagi. Sanum mengulum senyum. Mas jago bikin Sanum terbang. Gaza terkekeh. Lo pindah. Selin menunjuk dirinya kala Gaza berdiri di samping mejanya. Tatapan Gaza tajam dan ekspresinya dingin. Gue. Ya. Pindah ke belakang. Tanpa meminta persetujuan, Gaza mengambil tas Selin dan menaruhnya di mejanya lalu dia ganti dengan tas hitam miliknya. Kenapa gitu? Gaza mengernyit akan pertanyaan itu. Serah gue lah. Berdiri. Gue mau duduk. Di sana memang tidak ada Sanum, gadis itu keluar bersama Ayanda. Ke toilet. Selin menggerutu dan langsung berdiri. Dosa apa Sanum punya sepupu seenaknya gini? Bilang apa? Gaza menatap nyalang. Gue gak bilang apa-apa kok, gelengnya menutup mulut. Selin tersenyum kikuk dan lekas duduk. Gaza menggerikan. Ya dia tidak ada teman, karena Din yang sebelumnya sebangku dengan Gaza masih libur. Sudah terhitung 5 hari cowok itu belum masuk sekolah. Galan. Refleks dia berseru semangat melihat Galan berdiri di ambang pintu.
Cowok itu menatapnya. Selin langsung menunduk pura-pura buka tas karena malu. Teriakan Selin membuat anak-anak kelas menatap cowok itu juga dengan senyuman bahagia. Bentar. Gaza mengetikkan pesan pada Sanum, memberi kabar dia di rooftop merokok, sekalian bahas hal penting dengan Galan. Setelah itu dia baru keluar kelas dengan 2 tangan yang diselipkan dalam saku celana. Gaza berjalan dahulu begitu berdiri di samping Galan. Tapi sahabatnya itu masih berdiri di ambang pintu dengan tatapan ke dalam kelas. 103. Cepat anjir. Dia tarik kerah bagian belakang Galan. Anjir gak usah tarik juga. Protesnya menjauhkan tangan Gaza. Sang pelaku mengedikkan bahu. Keduanya kini melangkah menuju rooftop. Din masuk kapan? Katanya besok. Walaupun udah keluar matanya masih bengkak. Gaza mengangguk paham. Sementara di dalam kelas, Selin langsung berdiri dari duduknya dan menyembulkan kepalanya dari balik pintu. Dia memperhatikan punggung lebar Galan yang menjauh dengan senyuman terpatri. Mimpi apa gue Galan datang ke sini, pekiknya tertahan. Galan nyari Gaza. Bukan lo. Aura ikut menyembulkan kepalanya di belakang Selin. Senyum Selin pudar. Gak usah diperjelas. Aura tertawa. Dia berdiri dengan baik. Gaza duduk di sebelah Sanum ya, tanyanya menatap punggung. Gaza. Selin mengangguk. Bisa-bisanya gue diusir. Padahal gue besti Sanum tahu. Dan dia sepupu Sanum. Selin menolehkan mata malas. Gue baru lihat sepupu seposesif Gaza. Padahal Sanum itu sepupu bukan pacar. Tapi kenapa kayak dijaga gitu ya? Aura mengetuk jarinya ke dagu. Karena Sanum itu uhti. Jadi harus dijaga dari segala ancaman para lelaki. Aura mengernyit. Ya masalahnya mereka sekolah 3 tahun baru kali ini gini. Lo kurang update informasi nih Hao. Gaza itu kan ketua geng motor. Lo tahu sendiri anak Dark Wolf berusaha cari masalah, mereka akan buat Gaza jatuh ataupun anak Axio. Terus hubungannya sama Sanum gimana? Ya Sanum bisa dalam ancaman, mereka bisa gunain Sanum untuk jatuhin Gaza, itu alasannya sejak awal Gaza gak bilang Sanum sepupu. Mereka asing gitu biar gak ada yang tahu orang terdekat Gaza. Aura terdiam sesaat. Lo tahu berita itu dari mana? Anak Axio Zages dong. Gue kan sekarang sering sama mereka. Sombong amat. Selin tertawa. Sel, lo kan dekat sama Arfan. Ya emang. Kok bisa? Temen. Masa sih? Selin berdiri dengan baik. Temenin gue ke kantin yuk. Dia tarik Aura untuk berjalan cepat sehingga 104. Mereka melangkah di belakang Galan dan Gaza. Selin mengulum senyum berjalan di belakang mereka berjarak 2 meter. Saking pandangannya fokus ke Galan, bukannya turun ke bawah lewat tangga, Selin malah berjalan lurus dan menabrak dinding. Aduh! Rintihnya menyentuh jidatnya yang mencium dinding. Gaza dan Galan menghentikan langkah, mereka sontak menoleh ke belakang. Selin. Aura naik kembali ke atas, dia mana sadar Selin malah jalan arah lain. Lo ngapain cium dinding? Gue kejedot. Sebalnya. Ngapain juga gue sukarela cium dinding? Karena lo jomblo kayaknya. Selin menghela napas. Dia melirik ke depan. Matanya membulat begitu Galan menatapnya. Dia langsung menarik tangan Aura turun tangga dengan terburu. Sumpah Selin malu. Nige bawain salep. Arfan menyodorkan salep yang dia ambil di UKS. Dia meringis melihat dahi Selin jadi benjol sedikit.
Udah 11-12 dah dahi lo sama bola pimpong. Gadis itu tampak cemberut dan menerima salep tersebut. Sialan lo. Gerutunya. Arfan terkekeh. Dia duduk di samping Selin. Ini sudah jam istirahat, karena mengira dahinya tidak apa-apa abis kejedot, Selin membiarkan. Dia juga belum bercermin keburu bel. Istirahat dia baru sadar kepalanya benjol setelah Sanum heran. Kini dia duduk di depan kelas. Selin malu ke kantin dengan penampilan seperti ini, pas sekali Arfan menelpon bertanya kenapa dia tidak ikut dengan Sanum ke UKS. Tiba-tiba saja cowok itu datang dengan salepnya. Lo gak makan? Ngapain kesini? Ngasih lo salep. Iya juga, Selin tertawa kecil. By the way makasih ya Van, padahal gak minta loh. Gue cukup yakin lo males ke UKS dengan kondisi gitu. Arfan mengambil alih salep di tangan Selin, tangannya malah tidak sengaja menyentuh tangan Selin. Selin kaget karena dingin tangan Arfan terasa di kulitnya. Dia buru-buru menarik tangan dan membiarkan Arfan yang kini membuka tutup salepnya. Arfan mengambil sedikit salep itu dengan ujung jarinya, dia kemudian mengoleskan di dahi Selin. Bola mata Selin membulat. Dia sontok mundur. Arfan, gue bisa sendiri. Ah ya. Ini. Arfan menyerahkan salep tersebut dan menarik lagi tangannya. Dia tersenyum kecil, saat pandangannya melihat ke lorong, dia melihat Galan di ujung koridor. Woi Gal, panggilnya. Dek. Selin menoleh ke belakang. Matanya membola melihat Galan yang dia di ujung koridor. Cowok itu menatapnya sesaat sebelum kembali melanjutkan langkah. 105. Selin menghadap ke depan lagi dengan gugup. Galan lihat gaya Arfan mengoles salep tadi. Dia khawatir. Kemana? Lo gak ke kantin? Tanya Arfan begitu Galan berdiri di depannya. Selin mengamati Galan dalam diam, jarinya sibuk mengoles dahinya. Gue mau ketemu Laura. Laura. Dua alis Arfan naik. Galan mengangguk lalu masuk ke kelas IPS 5. Selin menatap kecewa. Tumben Galan dekat dengan cewek. Laura itu siapa? Selin mengerjap dan menatap Arfan yang kini berdiri. Kalau udah buruan ke kantin. Selin mengangguk dan menyerahkan salep itu pada Arfan. Dia ikut berdiri, seraya melewati pintu IPS 5, dia mencoba curi pandang ke dalam. Pada Galan yang berbicara dengan seorang perempuan cantik. Anak kelas sebelah. Laura siapanya Galan? 106. Gaza menghentikan langkah kala matanya menangkap Sanum yang sedang duduk di sofa seraya membaca sebuah novel. Dia sontak mendekat dan merebahkan tubuh dengan kepala di atas paha gadis itu. Sanum menunduk dan sedikit kaget. Dia menatap lekat dua bola mata hitam legam milik Gaza yang menatapnya hangat. Apalagi sesaat kemudian tangan Gaza mengusap lembut pipinya. Dek. Sanum pikir Mas Bobo. Gaza menggeleng. Dia mengambil novel yang Sanum baca dan menaruhnya di atas sofa, selanjutnya Gaza memiringkan kepalanya dan memeluk pinggang Sanum. Sanum membeku sesaat sebelum tangannya terulur mengusap lembut rambut hitam legam milik Gaza. Mas hari ini gak ke markas? Tanyanya sedikit heran. La merilekskan dirinya yang tadi sedikit shock dengan sikap manja suaminya. Enggak sayang. Pipi Sanum memerah akan panggilan itu. Dia memperhatikan Gaza yang malah menatap perutnya. Kenapa Mas lihat perut Sanum gitu? Gaza menggeleng. Mau jalan-jalan. Bola mata Sanum berbinar. Sekarang Mas. Tahun depan. Sanum mencebik. Terus kenapa diajak sekarang kalau jadinya tahun depan? Gaza berdecak. Dia menarik gemas hidung mancung Sanum.
Sekarang sayang. Bukan tahun depan. Senyum Sanum mengembang. Bilang dong Mas. Ayo. Ujarnya semangat. Gaza berdiri duluan dan mengadahkan tangannya. Bukannya menerima, Sanum malah mengambil tangan Gaza dan mengecupnya. Ah tahu. Gaza juga langsung mengecup kening istrinya begitu Sanum mendongak. Sanum tersenyum. Tahu apa Mas? Kamu mau aku kecup kening kamu kan? Makanya cium tangan. Gaza menatap dalam begitu dia selesai.